Tepat ketika Feng Tianxing menunjukkan keraguan dan ingin menemukan kehampaan, dia merasa perisai auranya sedang terkikis. Kekuatan racun beracun ini jelas lebih menakutkan dari yang diharapkan Feng Tianxing. Feng Tianxing baru saja mengubarkan aura dengan santai, dan kemudian memadatkan kembali perisai aura sebelum racun beracun mendekati tubuhnya. Perisai auraku hanya bisa bertahan di sini untuk bernafas. Kamu tidak ingin menggunakan metode ini untuk menunda waktu, kan? Kalau begitu aku benar-benar memikirkanmu. Feng Tianxing mengatupkan mulutnya dengan bosan, berpikir bahwa kali ini dia bisa bertemu dengan kehampaan yang hanya menghadapnya. Tetapi dia tidak menyangka kehampaan ini menjadi begitu pengecut. Tidak apa-apa untuk tidak berbisnis pada hari kerja, tetapi bahkan berkelahi pun sangat malas. Sayangnya, perhitungannya salah tempat. Kesadaran Feng Tianxing saat ini dapat digambarkan sebagai horor, tetapi dalam ras manusia, jumlah kesadaran hampir menentukan seberapa banyak aura yang dapat dia kuasai. Konsumsi perisai aura kecil ini, meski butuh 1 tahun lagi, tidak akan bisa menguras aura Feng Tianxing. Jelas racun beracun di Gunung Jiuyu tidak bisa bertahan lama. Dentang. Tiba-tiba ada suara teredam di belakangnya, dan Feng Tianxing mengayunkan telapak tangannya dengan punggungnya, dan guntur yang menyapu merobek racun beracun itu. Dia melihat sosok, tepatnya, sosok yang mirip dengan ras manusia. Batu kecubung Feng Tianxing di tubuhnya tidak akan mengakui kesalahannya. Kemana harus pergi? Menghindar untuk mengejar dalam sekejap, Feng Tianxing meraih lengan manusia itu. Tetapi saat berikutnya, Feng Tianxing melepaskan tangannya. Karena dia melihat ekspresi ganas umat manusia, seolah-olah dia sedang melawan sesuatu, seolah-olah dia sedang berjuang keras untuk hidupnya sendiri. Feng Tianxing mencibir. Aku bukan orang bodoh seperti Laksamana Yan. Bukankah terlalu bodoh bagimu untuk menggunakan cara seperti itu untuk berurusan denganku? Meskipun dia berkata demikian, kekhawatiran di hati Feng Tianxing tidak berkurang sama sekali. Saat dia sedang menguji lawannya, lawannya juga sedang mengujinya. Dari fakta bahwa dia bisa mengetahui rahasia Gunung Jiuyu, terlihat bahwa dia bukanlah orang bodoh tanpa otak. Dan dia mengancam umat manusia hari ini. Dalam artian, itu adalah hasil dari pengujiannya sendiri. Atau dengan kata lain, dia menemukan kelemahannya sendiri. Laksamana Feng tidak perlu terlalu marah. Aku baru belajar beberapa hal darimu berdasarkan informasi yang kudapat. Biarkan saya membuat tebakan yang masuk akal. Metode yang Anda gunakan barusan jauh dari iblis. Sebaliknya, tampaknya metode yang saya temukan pada ras manusia memiliki banyak kesamaan. Selain ras manusia di yurisdiksi Anda, saya pikir, tindakan tidak aman Anda berbeda dari tindakan iblis. Dalam arti tertentu, Anda adalah manusia, bukan? Izinkan saya berspekulasi lagi. Ras manusia, yang hidup di dunia ini sebagai ras iblis, pasti memiliki semacam konspirasi, bukan? Mungkin ide untuk menghidupkan kembali ras manusia? Bercanda, menurut saya itu lebih masuk akal. Anda menginginkan ruang hidup untuk umat manusia. Feng Tianxing tiba-tiba bergerak, dan pergi mencari suara itu, dan muncul tepat di depan umat manusia yang dikendalikan oleh kehampaan, tetapi tangannya yang terangkat tidak jatuh. Orang yang berbicara di depannya adalah seorang wanita manusia yang agak cantik. Matanya yang polos benar-benar memberi banyak tekanan pada Feng Tianxing. Melanjutkan, dengan kepalan tangan terkepal, Feng Tianxing menyilangkan tangannya, seolah ingin mendengar apa yang direncanakan oleh kekosongan itu. Void mengendalikan wanita manusia untuk berdiri dan berputar-putar sebelum berbicara. Sebenarnya, saya masih memiliki banyak ras manusia di sini. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Lepaskan saya, dan saya akan mengembalikan ras manusia ini kepada Anda. Ngomong-ngomong, aku harus mengingatkanmu bahwa semua ras manusia ini dipilih dengan cermat olehku, dan bakat mereka luar biasa satu persatu. Akan sangat rugi jika kamu mati di sini seperti ini, kan? Feng Tianxing merenung sejenak, lalu berkata. Melanjutkan, Void tiba-tiba tertawa. Tawanya tajam dan menusuk. Kondisi saya sangat sederhana. Karena Anda dapat bergabung dengan ras iblis, Anda sebaiknya bergabung dengan kami dalam kehampaan. Saya ingin Anda mengalaminya juga. Saya ingin Anda mengalami perasaan berada dalam kehampaan. Anda tidak bisa melihat pemandangan yang indah sepanjang hari. Sekarang kemarahan karena diganggu oleh Yaxing. Mendengar ini, Feng Tianxing tiba-tiba menghela nafas. Karena ini masalahnya, maka aku tidak ada hubungannya. Tidak mungkin bergabung dengan kehampaan. Aku tidak ingin menjadi budak secepat ini. Tapi ada sesuatu yang benar-benar ingin kuberitahukan padamu. Saya tidak tahu apakah bawahan Anda telah menjelaskan kepada Anda bahwa sudah ada 50.000 ras manusia elit di bawah komando saya. Ledakan. Guntur yang tiba-tiba menyapu langsung merobek wanita manusia di depannya. Feng Tianxing melihat kesempatan itu dan meraih kepala wanita itu dengan telapak tangan. Apa yang dipegang erat di telapak tangan hanyalah kesadaran yang lemah, bukan subjek Void yang sebenarnya. Void membedakan posisi dengan kekuatan kesadaran, dan kesadaran lemah di tangan ini tidak bisa menjadi pemimpin terkuat dari Void ini. Feng Tianxing tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Di belakangnya, ras manusia lain melangkah maju.
menatap Feng Tianxing, dan bertepuk tangan. Lihat ekspresimu sekarang, sama persis dengan Laksamana Yan. Bagaimana rasanya membunuh keluargamu sendiri? Feng Tianxing tiba-tiba mencibir. Aku mungkin menebak tanggapanmu. Kamu hanya menyebarkan kesadaranmu ke semua makhluk di Gunung Jiuyu. Apakah itu di langit atau di tanah, kamu ada. Kamu ingin menunggu fajar. Setelah fajar, racun beracun akan mengambil kembali Gunung Jiuyu. Dan kamu bisa mengikuti racun beracun untuk bersembunyi di gunung. Kamu bisa bertahan dengan tubuh khusus Fight. Fight tiba-tiba menutup mulutnya. Dia menatap Feng Tianxing, berpikir sejenak. Mengapa kamu tahu? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sebelum kamu menanyakan pertanyaan ini, apakah kamu pernah memikirkan mengapa aku bertindak begitu tegas? Karena ada beberapa rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Kamu tahu, terlalu banyak. Feng Tianxing tiba-tiba mengangkat senyuman di sudut mulutnya, dan tubuhnya menghilang perlahan saat ini. Kekosongan membeku. Tahu terlalu banyak? Tunggu, apakah itu identitas rasnya? Atau, tebakannya benar, tujuan Feng Tianxing adalah untuk menghidupkan kembali umat manusia? Tiba-tiba menoleh, Fight melihatnya, dan ada nyala api tebal di pandangannya. Api pil. Meskipun Feng Tianxing tidak memiliki berkah harta seperti api yang berbeda saat ini, kekuatan Feng Tianxing saat ini masih cukup. Bahkan api pil biasa lebih baik daripada api yang berbeda. Nyala api menyapu, dengan Gunung Jiuyu sebagai intinya, radius ratusan mil, penuh api, pepohonan layu dan terbakar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan alirannya penuh dengan warna merah menyala. Api yang mengepul menyapu, dan racun beracun, batu-batu besar, paviliun, dan tanah semuanya menjadi kental dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Feng Tianxing berdiri di atas langit, berkonsentrasi untuk mengendalikan api pil di bawah, dan bersumpah untuk sepenuhnya menyempurnakan sisi dunia ini, dan tidak memberi Void kesempatan untuk bertahan hidup.